Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Lahir dari ibu pemeluk agama Wisnu, dinikahkan dengan anak bapak Bango yang bernama Cucu Puranti. Demikianlah inti keutamaan Sang Amuara Bumi. Sangat berhasilah negara Singasari. Sempurna tak ada halangan. Telah lama terdengar berita bahwa Ken Arok sudah menjadi raja. Diberitahulah Raja Dandang Gendis bahwa Ken Arok bermaksud akan menyerang Daha. Kata Raja Dandang Gendis, siapkanlah yang akan mengalahkanku. Negara kami ini barangkali baru kalah kalau Batara Guru turun dari angkasa. Mungkin baru kalah. Diberitahukan Ken Arok bahwa Raja Dandang Gendis berkata demikian. Kata Sang Amuara Bumi, wahai para pujangga pemeluk agama Siwa dan Buddha, restuilah kami mengambil nama Nobatan Batara Guru. Begitulah asal mulanya ia bernama Nobatan Batara Guru, direstui oleh pujangga Brahmana dan Resi. Selanjutnya ia pergi menyerang Daha. Raja Dandang Gendis mendengar bahwa Sang Amuarga Bumi di Tumapel datang menyerang Daha. Dandang Gendis berkata, kami akan kalah karena Ken Arok sedang melindungi dewa. Sekarang prajurit Tumapel berperang melawan prajurit Daha. Berperang di sebelah utara Genter, bertemu dengan sama-sama berani. Mereka saling membunuh berdesakan. Prajurit Daha, adik Raja Dandang Gendis yang bernama Maisa Walungan, gugur sebagai pahlawan bersama-sama dengan menterinya yang perwira bernama Gubar Balean. Adapun sebabnya adik Dandang Gendis dan prajurit inti Gubar Baleman itu gugur karena diserang oleh prajurit Tumapel yang berperang laksana banjir dari gunung. Sekarang prajurit Daha terpaksa lari karena yang menjadi inti kekuatan perang telah kalah. Maka prajurit Daha bubar seperti kerumunan lebah. Lari terbirit-birit meninggalkan musuh seperti kambing. Mencabut semua payung-payung, tak ada yang mengadakan perlawanan lagi. Raja Dandang Gendis mundur dari peperangan, mengungsi ke alam dewa, bergantung-gantung di angkasa beserta dengan kuda, pengiring kuda, membawa payung dan membawa tempat sirih, tempat air minum, tikar, semuanya naik ke angkasa. Sungguh kalah Daha oleh Ken Arok dan adik-adik Sang Dandang Gendis, yaitu Dewi Amisani, Dewi Hasin dan Dewi Paja. Diberitahu bahwa Raja Dandang Gendis kalah berperang dan terdapat ia bahwa Raja Dandang Gendis kalah perang, dan terdengar ia telah berada di dalam dewa, bergantung-gantung di angkasa. Maka ketiga dewi itu kemudian menghilang bersama-sama dengan istananya. Sesudah Ken Arok menang terhadap musuh, lalu pulang ke Tumapel, dikuasailah tanah Jawa olehnya. Ia sebagai raja telah berhasil mengalahkan Daha pada tahun 1144 Saka. Lama-kelamaan tersiar berita bahwa Sang Anusapati
anak tunggul Ametung bertanya-tanya pada pengasuhnya, "Hamba takut terhadap ayah tuan." Begitu kata pengasuh itu, "Lebih baik tuan berbicara dengan ibu tuan." Karena tidak dapat menjelaskan, Anusapati bertanya kepada ibunya, "Ibu, bagaimanakah duduk persoalannya ini? Jika ayahanda melihat hamba, mengapa berada pandangannya dengan kalau ayahanda melihat saudara-saudara hamba semuanya? Jangan dikatakan lagi kalau ayahanda melihat anak-anak ibu muda, maka semakin berbeda pandangan ayahnya itu. Sungguh telah datang waktu bagi sang Amurabumi." Jawabkan Dedes, "Rupanya telah ada rasa tidak percaya padamu, nak. Ketahuilah ayahmu yang sesungguhnya adalah Tunggul Ametung. Pada waktu ayahmu meninggal, aku telah mengandungmu 3 bulan. Lalu aku diambil oleh sang Amurabumi Ken Arok." Anusapati berkata, "Jadi jelasnya ibu sang Amurabumi itu bukan ayahanda hamba. Lantas bagaimana perihal kematian ayahandaku itu?" Ken Dedes pun kemudian menjawab, "Sang Amurabumi yang membunuhku, nak." Kemudian Ken Dedes terdiam. Ia tampak merasa bersalah karena memberitahu masalah yang sebenarnya kepada anaknya. Kata Anusapati, "Ibu, bukanlah ayahanda Ken Arok mempunyai keris buatan Empu Gandring. Hamba memintanya ibu diberikan keris itu oleh Ken Dedes." Sang Anusapati memohon diri untuk pulang ke tempat tinggalnya. Tersebutlah seorang hamba Anusapati berpangkat Pengalasan di Batil. Dipanggillah ia oleh Anusapati, disuruhnya membunuh Ken Arok. Diberikannya keris buatan Empu Gandring untuk membunuh sang Amurabumi Ken Arok. Orang dari Batil itu dijanjikan akan diberi upah oleh Anusapati. Berangkatlah orang Batil itu dan kemudian masuk ke dalam istana. Dijumpainya sang Amurabumi sedang bersantap. Ditusuklah sang Amurabumi Ken Arok dengan segera oleh orang Batil. Kejadian itu terjadi pada hari Kamis Pon, Minggu Landep, saat ia sedang makan. Pada waktu menjakala matahari telah terbenam, dan ketika orang telah menyiapkan pelita pada tempatnya, sudah sang Amurabumi mati. Maka larilah orang Batil mencari perlindungan pada sang Anusapati. Orang Batil berkata, "Sudah wafat ayahanda Ken Arok, tuan, oleh hamba." Kemudian orang Batil ditusuk oleh Anusapati. Menurut orang-orang Tumapel, Batara diamuk oleh pengelasan dari Batil. Sang Anusapati melawan dan mengamuk. Sang Amurabumi wafat pada tahun 1680 Saka dicandikan di Kagenengan. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.